Siap memuji Tuhan? Here we go. Yuk teman-teman, kita fokuskan hati kita, biar kita memuji Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Biar setiap dari pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan.
Pastor Firdi Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan urapi setiap perkataan, setiap mulutnya Tuhan, supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita ada teman datang, ada Christopher, ada Hendra datang hari ini. Asik, kita impor langsung mereka, impor. Ya kadang-kadang ada ya, kayak jemaat diimpor tuh ada tuh kadang-kadang. Dari mana? Dari sini. Minggu depan nggak datang lagi. Biasanya gitu. Nah, hari ini walaupun minggu kedua, gue akan menjelaskan tentang tema kita di bulan ini. Tema bulan ini adalah use the whole armor of God. Memakai seperlengkap senjata Allah. Ya semua pasti tahu lah ya, ada ya perlengkapan gitu, perlengkapan senjata. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, nah tadi si Nopi udah nitip pesen, ngomongnya 2 kali kok ya. Iya. Efesus pasal 6 ayat 11. Lagi Nop. Maklum dia baru pertama kali pelayanan multimedia jadi belum cepet gitu. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Oke, mari kita lihat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau Tuhan bilang gunakan seperlengkap senjata Allah itu supaya kamu dapat bertahan. Berarti kesimpulannya kalau kita tidak memakai seperlengkap senjata Allah ini, kita tidak akan bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata terbaik yang dipakai oleh iblis dari zaman Adam dan Hawa itu tipu muslihat. Tipu muslihat itu gimana sih? Tipu muslihat itu bukan yang gini loh. Bukan yang nih ntar ke Hokben yuk ada promo buy one get 5 gitu. Ketipu gitu. Bukan itu, bukan. Tipu muslihat itu sebuah sesuatu yang lebih jahat dari itu. Aksi menipu seolah-olah benar, dia meyakinkan sebenar-benarnya. Tapi ternyata bohong dan itu membawa kita pada kehancuran. Kita udah lihat ya kasus belakangan ya. Trader gitu yang ditangkap-tangkepin gitu kan. Loh, bisa kok. Temen gue ngajakin gue pernah gimana sih ngomongnya? Gue pernah diajakin temen gue ikut untuk masuk lah dalam satu bisnis semacam itu. Ya, gue nggak akan sebut mereknya, pokoknya depannya krip, belakangnya tok gitu. Gue diajakin, wah lumayan loh bro. Kurang lebih PK gue dalam 2 minggu bisa nambah jadi 10 kali lipat loh. Dia pakai PK lagi kan. Nggak bilang pakai nominal, dia pakai PK. Gue mana tahu PK lu berapa? Tempat gue nggak pakai PK masalahnya, jadi gue nggak tahu. Dia ngajakin itu. Nah akhirnya gue juga sempat bilang sama, gue pernah nanya lah sama Ko Ferry gitu. Kalau main kripto itu gimana sih, maksudnya ada nggak sih kayak ya boleh enggaknya gitu, karena gue nggak paham begituan. Jujur ya kalau ngomong bisnis gue payah banget. Gue aja baru belajar megang uang, nyimpen duit itu ketika nikah gitu, udah ketemu si Livi. Itu pun awal nikah masih kebablasan pakai uang, karena kayaknya nggak ada pengeluaran, bisa nih gue kayak bisa beli nih. Pas beli baru inget, oh iya harus bayar ini, tapi duitnya udah kepake. Bayangin itu, kalau masih bujangan belum nikah mungkin kayak ya udahlah next time jangan gitu lagi. Tapi kalau udah nikah nggak bisa gitu gitu kan. Kita hidup nggak sendiri lagi, kita udah berdua. Belum lagi kalau punya anak. Nah makanya gue nggak terlalu paham tentang bisnis. Gitu. Akhirnya gue tanya dia, gimana sih kok ada ininya nggak sih kayak semacam dasar Alkitab atau apa? Nah lu mau cari di Alkitab nggak bakalan ada kalau lu mau cari dasar ayat yang bener-bener ngomongin tentang trading. Orang zaman itu nggak ada saham kan. Tapi sarannya bagus, dia bilang gini, kalau lu paham tentang saham, itu namanya lu kerja. Itu kerjaan lu, itu mata pencaharian lu, itu kalau lu ngerti. Tapi kalau lu gak paham, lu ikut-ikutan orang, itu lu judi. Itu gak boleh, lu nebak-nebak dong. Judi itu berarti, dan itu gak boleh. Dosa gak? Ya siapa gua nentuin itu dosa apa enggak, tapi yang jelas itu salah. Kalau lu gak paham tapi ngikutan. Nah senjata iblis dari zaman Adam dan Hawa itu tipu muslihat gitu. Hawa jatuh dalam dosa gara-gara apa? Emangnya gara-gara dipaksa gitu, diancam, ditodongin pisau di leher gitu, terus ayo makan gak lu? Kalau enggak mati lu. Enggak gitu kan?
Iblis pakai tipu muslihat kan? Pastinya Tuhan bilang dong, kalau lu makan ini, lu gak bakal mati gitu. Enggak lah, kalau makan mati ya. Enggak lah, bohong, Tuhan itu bohong. Kalau makan ini, mata lu terbuka. Lu bakal jadi sama kayak Tuhan. Nah, yang menarik di sini kan gitu. Lu bakal jadi sama seperti Tuhan. Mirip sesuatu enggak? Mirip pernyataan dari Lucifer kan? Iya kan? Hai engkau bintang timur, engkau hendak menyamai yang maha tinggi gitu kan? Hawa jatuh dalam dosa, Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, itu karena pengen jadi sama seperti Tuhan. Kalau kita lihat di sekarang nih dunia kekristenan, banyak yang pengen jadi kayak Tuhan. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya kayak sekarang nih kita ada beberapa teman yang gak datang nih, gue mau jadi Tuhan nih, gue marahin yang gak datang. Dosa lo gak ikut persekutuan bersama orang kudus. Ada ayatnya lo. Gue jadi Tuhan, gue tentuin itu dosa apa kagak. Nah itu gak boleh. Makanya orang selalu tertarik untuk menjadi Tuhan. Padahal dibilang gini, kita harus masuk dalam keserupaan dengan Kristus. Menjadi serupa karakternya serupa, pemikirannya serupa dengan Kristus. Bukan menjadi Kristus. Itu kebanyakan orang Kristen gampang banget menghakimi orang lain karena merasa dirinya dekat sama Tuhan. Akhirnya mereka bermain menjadi Tuhan. Nah itu tipu muslihat yang selalu dipakai oleh iblis. Padahal Yesus sudah bilang iblis adalah bapa dari segala pendusta. Yesus sudah bilang kan. Jadi aneh ya kalau kalian pernah pelayanan pelepasan gitu, pelepasan kayak orang kerasukan gitu, kalau yang pernah nggak Bin? Pernah nggak Bin? Pernah ya. Selain Robin dan gue ada lagi pernah? Yang lagi ibadah doa terus ibadah teriak-teriak guling-gulingan di bawah, terus nempel tembok kayak cicak gitu. Nggak ada yang pernah ya? Ada yang lucu ketika doa pelepasan semacam itu. Ada aja orang ngajak dialog sama iblis yang sedang mengikat dia. Diam kamu. Siapa kamu? Iya kan dia bapak segala pendosa. Apapun yang keluar dari mulutnya itu bohong. Lu malah pakai ajak nanya nama lu siapa. Makanya dulu pernah kejadian satu gereja lagi acara baptisan, ada satu ibu-ibu tiba-tiba manifest ketawa gitu. Ketawa tapi lebay banget nih. Ketawa-ketawa film. Terus ngaku saya Nyi Roro Kidul katanya. Terus dia ngomong dia ada hubungan dengan satu pendeta siapa gitu. Pendeta ini datang sama, akhirnya pendeta ini dipecat dari kependetaan. Gara-gara iblis diajak dialog, iya dia menjatuhkan lah gimana sih? Iblis ketemu tuh diusir, malah diajak ramah tamah gimana sih? Sih ngomong tuh coba ya, kopi-kopi mana? Pisang goreng mau nggak? Iblis diajak ngomong. Cara licik iblis tuh gini loh, dia kalau datang baik, kayak pengedar narkoba gitu loh. Bro, pakai ini bro, ini, wah top loh, lu lagi pusing kan? Pakai ini, wah lupa langsung. Awalnya coba-coba, kok enak. Coba lagi masih free. Coba lagi, begitu udah kecanduan, boleh tapi bayar. Boleh, kayak dosa, udah kecanduan, gue pengen lagi nih. Boleh tapi ada konsekuensi, kayak lu misalnya lu udah punya kedudukan, lu udah punya status yang baik, lu kalau melakukan ini lagi lu bakal dilihat orang, bakal dijudge orang. Tapi lu tetap lakukan gitu, lakukan. Suatu hari lu pengen bertobat dari dosa itu, lu pengen bertobat dari kelakuan itu. Ketika lu mau bertobat, iblis yang awalnya ngajakin lu untuk jatuh dalam dosa itu, dia yang jadi hakim. Mana bisa sih lu tobat, siapa yang mau terima lu udah terlalu dosa. Orang Kristen kayak gini. Padahal dia yang awalnya ngejatuhin lu. Gak apa-apa. Ketika lu jatuh, lu terikat, lu udah kecanduan, dia bakal, orang Kristen gitu. Setiap kali lu mau bertobat, pikiran itu selalu ada, bisikan itu selalu datang. Orang Kristen kayak gini, pelayanan kayak gini, mau jadi pendeta gitu, selalu gitu. Itu kerjaan iblis kayak gitu. Cara iblis pokoknya gitu, dia akan membuat sebuah pernyataan yang seolah-olah benar dan dia bisa membuat kita berpikir yang kita lakukan ini benar padahal salah. Keren ya. Kita bakal terus, orang-orang yang setuju dengan itu ya, dia akan terus-terusan merasa kalau dia itu benar padahal salah. Itu karya paling luar biasa dari iblis. Tapi kalau kita gak sadar, ya kita akan terus-terusan jatuh, kita akan terus-terusan hidup dalam kesalahan. Nah kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Gue coba bacain dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat ini bilang gini, sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Roh-roh di udara. Kalau misalnya kalian ada yang keluar dari gereja gitu kayak gua dulu kan, kayak kutu loncat tuh, pindah-pindah gereja tuh gara-gara nggak seneng nggak ini keluar, nggak seneng sama ini keluar, nggak seneng sama ini keluar. Gua dulu kayak gitu. Gua akhirnya ketemu sama satu hamba Tuhan. Dia ngomong gini, kira-kira yang membuat kamu bermasalah di gereja siapa? Orangnya atau ada iblis yang selalu membuat kamu bermasalah? Iblis. Nah, iblis tuh di sini. Kamu di sini. Kamu pindah ke sana, kamu kira nggak ada musuh. Iblis kan tinggal nengok gini aja, pakai siapa? Lu pindah lagi, dia tinggal putar lagi. Lah yang harus dihancurin bukan orang yang bermasalah sama kita, tapi iblis di udara ini yang harus dihancurin. Dia sumber masalahnya. Jadi musuh kita ketika kita ketemu orang jahat, sebenarnya musuh kita bukan orang jahatnya, tapi ada yang mengikat dia sehingga dia jadi jahat. Kalau kayak kita ada teman di gereja yang kerjaannya selalu bikin kita kesel segala macam, ada roh memang yang mengikat dia. Tapi roh yang gue maksud bukan roh yang saya melihat ada satu yang mengikat kamu. Kamu yang baju hitam sana, di belakang kamu ada laptop, ada tisu, ambilin dong, ambil tisu gitu. Ya pokoknya suka ada kayak gitu kan, ya ajaib banget dia bisa ngelihat. Semua setan dia bisa lihat, saking bisa lihat setan dia nggak pernah lihat malaikat. Dia bisa lihat roh, tapi yang dia lihat setan semua, nggak pernah lihat malaikat dia. Gue juga bingung sama orang kayak gitu. Lalu ayat berikutnya bilang gini, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan tuh udah tahu kita bakal menghadapi peperangan rohani, kita sebutnya begitu ya. Peperangan rohani, kita tahu untuk melawan iblis kita butuh alat-alat, kita butuh senjata. Nggak ada orang perang pakai karet gelang, mati lu, mati. Nggak bakalan ada gitu, nggak. Senjatanya salah gitu loh, senjatanya salah. Bisa berguna nggak karet gelang buat ngelawan musuh? Bisa, lu jepret matanya gitu. Nah, lo bisa. Tapi kan sebelum kita jepret kita mati duluan gitu. Deket banget kan kalau bisa jepret mata. Tuhan tahu kita butuh senjata rohani tentunya ya. Perlengkapan senjata Allah itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, biar kelihatan kayak pendeta gitu kan. Dalam bahasa aslinya. Perlengkapan senjata itu diambil dari bahasa Yunani, panoplia, yang artinya full armor. Jadi senjatanya lengkap. Nah udah boleh jadi pendeta belum gua? Bahasa asli, saya pakai bahasa asli. Tahu dari mana? Nyontek lah, gimana gua? Nyontek. Jadi kalau dibilang pakai panoplia, seperlengkap senjata Allah, berarti nggak boleh sebagian senjatanya, nggak boleh salah satu, nggak boleh kurang dari keseluruhan perlengkapan yang harus dipakai itu, nggak bisa. Kurang satu kita kalah. Jadi harus full, harus panoplia. Nggak ada tuh tentara mau perang, lu bawa senjata, bawa, tembak gitu, nggak bunyi. Kenapa? Dia bawa senjata tapi nggak pakai peluru, lupa pak peluru, kirain nggak butuh. Dia nggak bisa gitu kan. Harus lengkap, kalau nggak kita kalah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seperlengkap senjata Allah ini. Oke? Yang pertama, Efesus pasal 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Langkah pertama atau senjata pertama yang diberikan adalah memakai baju jirah keadilan. Baju jirah enggak kayak jaket kan yang gini terus ya enggak. Baju jirah tuh bentuknya kayak lu kalau ada yang tahu Dragon Ball gitu ya, si Vegeta, si tamengnya kan bentuknya kayak kotak terus dipakai dari atas kan. Gitu kan? Pakai dari atas ke bawah. Nah, itu baju jirah keadilan. Lalu diperkuat dengan ikat pinggang kebenaran. Jadi ketika pakai, ini masuk kendor-kendor nih, masih ngelewar kemana-mana gitu. Diikat pakai
ikat pinggang kebenaran. Nah kadang akhirnya gue merasakan apa yang Ko Ferry rasakan tiap kali khotbah di sini. Tangannya kena ini. Ya udahlah. Sampai mana tadi? Kadang keadilan itu berat sebelah, betul gak? Kadang-kadang yang namanya adil, standarnya beda-beda. Adil buat gua, belum tentu adil buat lu. Ya kan? Adil buat lu, wah ini adil nih, belum tentu adil buat gua. Makanya kenapa keadilan itu harus diperkuat dengan kebenaran. Kebenaran inilah yang menjadi landasan, yang adil itu kayak gimana. Karena benar. Kalau dibilang kalau kita ngomongin timbangan itu udah dikalibrasi, gak mungkin salah. Gak mungkin dong 1 kilo itu 9 on itu gak mungkin dong. 1 kilo, enggak 1 kilo di sana 11 on. Oh 1 kilo gak bisa, itu kalibrasi, ada standar internasional. 1 kilo harus berapa? Oh gak ada yang tahu. Wah 1 kilo tuh 10 ons. Baru tahu ya? Udah sedang mulai pinter ya dikit ya, mulai pinter dikit ya. Harus kalibrasi. Jadi keadilan harus dikalibrasi dengan kebenaran. Ada standarnya, yang adil itu yang benar gimana. Kebenaran yang kita pegang sebagai anak-anak Tuhan itu ya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan apa. Apa itu kebenaran? Bukan. Kebenaran itu siapa? Siapa? Ini gak usah buka ya Nop. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu dibilang gini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini pengertian ini agak sedikit mengsong gara-gara ragu rohani, tau gak sih? Yesus jalan kebenaran. Jadi orang bilang, oh Yesus jalan kebenaran. Bukan, Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau tanya, kebenaran itu siapa? Bukan apa. Kebenaran itu ya Yesus itu sendiri. Nah jadi keadilan yang beneran adil, yang benar-benar adil, keadilan yang benar-benar adil adalah keadilan yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Itu baru adil. Sekarang gue tanya deh gini aja. Keadilan itu 50-50 bukan? Kalau 100? Bukan kan? Belum tentu gitu, belum tentu 50-50, bisa 50-50 bisa. Tapi belum tentu adil. Misalnya kita pesta makan nih, misalnya ini pesta makan, cuma ada satu menu. Ada gua sama ada satu bocah misalnya masih TK. Menunya segini gitu. Biar adil setengah-setengah dong, 50-50. Ya enggak dong. Kalau 50-50 kayak gitu gua enggak cukup, dia kebanyakan. Betul kan? Adil itu adalah kecukupan. Atau disesuaikan, atau ada patokan. Makanya kenapa keadilan butuh kebenaran. Ada yang pernah ngomong gini, hamba Tuhan lagi ngomong gini. Dia pernah ngomong gini, Tuhan itu adil gak? Enggak. Dia ngomong gitu ya, bukan gue ya. Padahal Alkitab catat Tuhan Yesus itu hakim yang adil, padahal gitu ya. Tapi dia ngomong gini, ada hamba Tuhan ngomong, Tuhan itu adil gak? Enggak. Kalau Tuhan adil kenapa ada orang kaya dan orang miskin? Ada yang setuju? Kalau Tuhan adil, kenapa ada orang kaya dan ada orang miskin? Gue cuma mau kasih tahu, ya di situ adilnya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan gini, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 itu bilang gini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Siapa yang bekerja lebih giat akan mendapatkan hasil lebih banyak. Iya dong? Adil dong. Masa sih Anda kerja baru bangun dari jam 5 pagi. Pulang jam 6 pagi. Besoknya tapi. Masa hasil kerja dia mau disamakan dengan karyawan lain yang datang jam 9 pulang jam 3 sore? Nggak adil dong. Masa biar adil semua saya pukul rata. Masa gitu, itu nggak adil. Siapa bekerja lebih giat akan dihargai lebih banyak. Di situ adilnya. Jadi kalau lu tanya, kok ada orang kaya, ada orang miskin? Ya itu adilnya. Dan ini nggak mandang dia Kristen apa nggak Kristen. Orang yang bukan Kristen tapi bekerjanya dengan jujur, dengan giat, dengan baik, ya jelas lebih banyak berkatnya daripada orang Kristen,
rajin doa, rajin pelayanan, tapi malas kerja. Ya nggak bakalan dapet. Di situ adilnya Tuhan. Jadi jangan kira, oh kalau gue Kristen pasti gue bakal kaya. Ntar dulu, kalau lu jadi Kristen ngincar kaya, nggak usah jadi Kristen. Pejabat korup kaya tuh. Mafia kaya. Penjual narkoba kaya. Emang mereka Kristen? Ketika mereka jual narkoba, haleluya puji Tuhan, laku narkoba gue. Masa gitu? Terus kasih perpuluhan. Tuhan, ini hasil penjualan narkoba saya bulan ini. Saya berikan pada Tuhan, kata saya cinta Tuhan. Lu gila. Enggak lah. Tapi kalau mau ngomongin berkat, kayak miskin, kita jauh-jauhin dulu nih soal Kristen apa bukan Kristen gitu. Karena ini urusan tindakan kita sebagai manusia. Kita kerjanya bener apa enggak? Kita bekerja dengan giat apa enggak? Sekarang kan yang tren apa sih? Work smart, not work hard gitu kan. Tapi orang yang gak work hard mana bisa tahu work smart itu kayak gimana. Betul gak? Lu kalau gak pernah kerja keras, lu gak pernah tahu caranya kerja pinter lu gimana. Gak tahu. Ini kita baru beli laptop buat gereja kemarin, wah repot banget sih semua pada ngeliat ke Novi semua karena slide pertama, wah enak nih tulisannya pas ukurannya. Begitu next mengecil, dia bingung kayak gimana. Terus emangnya tiba-tiba work smart dong, digedein. Ya nggak segampang itu, harus cari tahu kenapa sampai seperti itu. Akhirnya yang work hard siapa? Gue cari tahu. Akhirnya pas selesai gue kasih ke Topi, no, gini caranya. Dia udah tinggal nyantai, oke work smart, enggak. Lu blessing namanya. Lu dapat blessing, pas datang udah beres gitu. Itu namanya gitu. Tapi orang yang nggak pernah work hard nggak bakalan bisa work smart gitu aja. Kayak sistem pekerjaan. Kalau kita lihat ada orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya, dia kok bisa ya nggak ke kantor, nggak ikut rapat, tapi dia duit masuk terus. Karena sistem kerjanya udah berjalan dengan baik. Dia nggak perlu hadir, dia tetap dapat duit. Karena udah ada sistem kerjanya dengan benar. Tapi sebelum dia dapat sistem kerja yang benar itu, dulunya dia setengah mati nyari sistem yang benar, nyari partner yang bisa dipercaya, nyari tender yang benar, nyari investor yang benar. Itu berapa puluh tahun dia sampai bisa ke tahap yang kayak sekarang. Lagi jalan-jalan ke Carita, dapat notif transferan diterima 200M. Dia nggak kerja. Enak ya, jangan lihat sekarang enaknya dong. Caranya dia bisa bangun bisnisnya sampai bisa kayak gitu, lu lihat dulu dong sebelumnya. Jadi nggak ada orang yang nggak work hard bisa work smart. Coba aja kalau nggak percaya. Gitu. Nah, jadi apakah kita sudah bersikap dan bertindak dengan adil dengan dasar kebenaran firman Tuhan terhadap orang-orang sekitar kita? Kita udah berusaha belum untuk adil, tapi dengan dasar kebenaran ya. Karena sekali lagi adil orang itu beda-beda ya. Karena orang yang tidak adil atau orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang keadilan selalu jadi sasaran empuk buat si jahat. Karena kan lu bakal dikasih pikiran, udah benar kayak gini. Lu ketemu orang nampar balik dong, itu baru adil. Alkitab bilang apa? Kalau kamu tampar pipi kiri, kasih pipi orang lain. Enggak, kasih pipi kanan, pipi satunya lagi gitu. Berarti kalau lu ditampar balik itu enggak sesuai dengan kebenaran. Jadi harus ada dasar kebenaran firman Tuhannya. Apalagi orang yang dalam hidupnya itu enggak punya kebenaran. Udah enggak adil, enggak punya kebenaran lagi. Jadi dia enggak tahu tuh yang benar yang mana. Akhirnya dia berbuat hal yang salah tapi dianggap itu benar. Karena enggak punya pemahaman yang benar. Itu yang pertama, baju jirah, keadilan, dan ikat pinggang kebenaran. Satu set. Lalu set yang berikutnya adalah ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut, tahu kasut gak sih? Kasut itu bahasa jadul untuk kayak alas kaki gitu, sepatu gitu ya, sneaker. Apalagi sih? Bakiak mah enggak. Kasut itu kayak sepatu, ketutup semua, bukan sendal ya. Ketutup semua. Apa sih yang menghambat orang untuk memberitakan Injil? Males, udah gitu aja. Ribet. Lu jadi saksi Kristus, aduh mana bisa gue siapa? Itu mah tugas pendeta. Ntar kalau salah menyampaikan gimana? Nah orang kenapa banyak yang gak mau menginjil tau gak?
Karena yang ngajarin juga salah. Kamu kalau ketemu orang beritakan tentang Yesus dong, Pak, Bap. Saya mau kenalin nama Bapak sama satu pribadi luar biasa namanya Yesus. Lah, ya saya agama lain gitu. Nggak apa-apa Pak, saya bukan nggak apa-apa. Gue males gitu kan, kayak gitu kan. Orang kadang-kadang orang Kristen terlalu agresif, akhirnya Kristen jadi sesuatu yang kayak orang jadi alergi gitu loh. Gara-gara lu Kristen tapi kelakuan lu terlalu Kristen banget. Makanya nanti muncul kristenisasi gitu. Padahal jadi saksi Kristus itu bukan ditentukan kita sering ngomong apa, bukan. Tapi kita sering berkelakuan seperti apa. Lu percuma deh ngomongin tentang Tuhan segala macam deh, tapi kalau kelakuan lu busuk. Karena kelakuan kita lebih bercerita daripada ucapan kita. Lu bisa bilang Tuhan itu baik gitu. Kita anak raja gitu. Bapa di surga kita raja. Raja yang kaya, dia yang punya semesta gitu. Gue pengen pakai jasa lu, mau foto dong. Tapi gue gak ada budget nih, bisa gak? Wah yalah, bapak lu kaya katanya. Mana ada raja nawar? Gak ada. Raja gak ada nawar gitu loh. Raja ngasih harga. Fotoin gue dong keluarga gue. Gue kasih 2 real estate ya buat lu ya, buat fotoin. Wah gitu, raja tuh gitu tuh. Gitu ya, apalagi yang suka ngomong harga temen dong, harga temen gitu. Sekarang istri gue udah pinter kalau jawab ada yang harga temen. Oh harga temen ya. Kalau harga biasa, misalkan harga biasa make up 1,5 juta. Harga temen, oh sorry gue ganti. Harga temen 2,8. Kan temen harus mensupport kerjaan temennya kan? Iya dong. Itu baru temen. Temen masa menjatuhkan harga temennya, bukan temen itu men. Parasit itu. Gue selalu bilang sama istri gue gini. Kalau kamu mau minta butuh jasa orang nih, kamu tanya harganya ternyata ketinggian buat kamu. Daripada nawar, mendingan jangan pakai. Kita menghargai harganya dia, jangan rendahin orang. Karena kita sendiri kalau kerja nggak mau kan kalau ditawar kan, nggak mau dong. Gitu? Harga temen lah. Gue berani jamin deh orang yang kasih harga temen pasti ada lah yang kayak setengah hati buat ngerjain. Aduh, terus udah gitu bawa-bawa anak Tuhan lagi. Buat Tuhan, buat pelayanan sama-sama orang Kristen gitu, bawa-bawa label gitu. Kering. Kayak gitu. Jadi orang malas menginjil sedikit banyak karena salah diajarkan juga tentang menginjil. Gue pernah bilang sama siapa ya waktu itu di sini. Waktu pandemi gue bilang gini, kamu kalau mau memberkati orang nih, kalau ada kelebihan uang misalnya, walaupun dikit, beli GoFood deh. Belikan makanan ini, tapi gue gak doyan. Gak apa-apa, lu beli tapi buat orang lain. Dari kelebihan uangmu ya, jadi bukan dipaksakan. Uang gue tinggal goban-gobannya nih. Gue pakai, gue nggak bisa makan 2 hari misalnya kayak gitu. Walaupun gue tahu semua di sini makan sekali makan 1 kali makan goban, nggak mungkin 2 hari kan goban. Tapi ada orang yang kayak goban tuh bisa buat 2 hari. Kalau gue pakai, nggak makan nih gue 2 hari. Terus kalian sok-sokan gue mau jadi anak Tuhan, jadi terang. Gue beliin orang akhirnya duitnya habis, lu beneran nggak bisa makan 2 hari. Dan lu menyalahkan keadaan. Katanya diberkati, kalau kita jadi berkat mana? Enggak, lu gak pakai hikmat. Berilah dari kelebihanmu. Beri dari kelebihan, kalau lu punya kelebihan, lu mau bantu orang, bantu. Gue gak suka ini, iya, tapi kan lu tahu orang ini butuh ini. Kasih aja, selesai. Dia mau bilang terima kasih kayak enggak. Dia mau bilang terima kasih kayak atau enggak, urusan belakangan. Ini gak ngomongin dia, ini ngomongin kita. Lu mau jadi berkat apa enggak? Orang yang mau jadi berkat gak pusing. Orang yang diberkati itu bakal bilang terima kasih atau enggak pusing. Karena kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Nah dari situ tindakan kita lebih bercerita daripada ucapan kita. Kayak gitu. Apa sih perintah Yesus untuk orang yang mengasihi dia? Perintah Yesus. Yesus ngomong sama Simon Petrus gini, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Simon bilang, iya aku mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau emang kita mengasihi Tuhan, kita harus menggembalakan domba Tuhan. Menggembalakan itu bukan jadi gembala kayak gua, bukan. Menggembalakan itu melayani pekerjaan Tuhan. Lu bisa apa? Gua mah nggak bisa apa-apa, bohong. Ada di gereja lama tempat gua bantu gini. Kalau ngomong nih, ini udah berumur lah, udah tante, panggilnya udah tante gitu. Fir, nih ya. Dia manggilnya AI kan, AI ya gitu. Nih ya, AI mau cerita nih, Tuhan Yesus itu baik. Wah Tuhan, kemarin AI itu gini dibantu Tuhan terus Tuhan ngomong panjang lebar gitu dan kesaksiannya bagus. Gitu. Wah bagus banget.
Besok kesaksian ya buat anak-anak remaja. Jangan. Ayo gak bisa ngomong. Lah dari tadi 20 menit ngomong. Lu bilang gak bisa ngomong gitu loh. Emang malas pelayanan. Katanya mengasihi Tuhan, pelayani dong. Melayani kan gak melulu yang di sini dong. Walaupun kadang-kadang orang lebih suka melayani yang sini kan. Kelihatan hebat soalnya. Ya kan? Buat orang-orang yang udah pelayanan di gereja, kalau lagi main musik nih, ibadah, tiba-tiba feedback gitu. Semua pada otomatis nengok ke belakang, lihat soundman siapa sih? Padahal salah si WL. Nyanyi dekat-dekat speaker monitor. Jemaat menyanyikan pujian ini, dia tuh. Ada monitor di situ. Semua nengok ke belakang. Sound systemnya siapa sih? Padahal salah yang nyanyi. Itu kasihan tuh yang pelayanan di belakang tuh. Nopi juga kasihan gitu kan. Kayak lirik lama, lirik kekecilan. Orang mah nggak mau nanyain kenapa ya bisa kayak enggak. Orang mah langsung ngejudge saja udah. Pandangannya berbicara gitu. Lagi denger khotbah, weh gitu. Begitu teks keluar kecil ya. Bisa gitu. Jahat kadang-kadang tatapan orang tuh bisa berbicara lebih jahat daripada ucapan. Jadi kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, kita harus melayani. Titik gitu. Kalau kita mengasihi. Nggak ada, saya mengasihimu Tuhan, jadi jemaat biasa denger terus tapi nggak pernah turun tangan. Nah tanda orang mengasihi Tuhan adalah dia akan berusaha untuk dimanapun dia berada, dia bisa menyampaikan kabar baik tentang Injil Kerajaan Surga. Dimanapun dia berada. Justru kalau kita sadar kita masih banyak kurang tahu nih tentang firman Tuhan, ya belajar sungguh-sungguh. Ya gak pernah gue bilang sehari ya baca ya 6 pasal ya, enggak. Gue aja kagak segitu, enggak, baca aja udah. Baca Alkitab jangan pas denger khotbah doang gitu, itu pun karena disuruh buka gitu. Yang lebih ekstrim lagi, Alkitab baru dikeluarin dari lemari setahun sekali ketika Natal. Pas Alkitab mana ya, ini mau Natalan dikeluarin dari lemari, berdebu men, ditiup dulu, debu. Ada yang kayak gitu. Dan di sini kita udah ajarin, jadi saksi Kristus tuh bukan yang kayak, jangan perkecil jadi saksi Kristus tuh dengan kayak ngomong kayak Tuhan Yesus baik gitu. Tiba-tiba semua jadi rohani gitu kan, ketemu di bawah pas buka itu Shalom kok gitu kan. Terus ada yang mau ala-ala Kristen yang di Syria gitu, Shalom Alehem Yesua Masia Kitab Adonai Kila Olam Kasto. Ngomong apa sih lu masuk. Nggak usah gini, jadi berbeda bukan jadi aneh. Ya kan, bayangin kalian kalau habis ibadah dari sini gitu, si Christopher balik besok kerja di kantornya, tiba-tiba lagi di waktu senggang dia ngobrol sama temannya yang bukan Kristen. Chris, lu kemarin ke gereja ya? Oh iya. Gimana? Oh gereja lu pelayanan, iya. Gila kemarin ibadah, aduh gila, ngeflow-nya enak banget. Aduh, orang yang nggak Kristen gimana ngeflow apa sih? Itu tadi, waduh gila. Lu kalau datang ya, waduh waktu denger khotbahnya itu ngangkat banget. Ngangkat apa di ibadah? Jadi aneh kan? Jadi orang Kristen jadi beda itu bukan jadi aneh. Ya kembalilah ke tempat di mana kita dipercayakan Tuhan, jadi berkat bukan jadi aneh. Miliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil sekali lagi, kalau memang kalian orang yang dipilih Tuhan untuk bisa ngomong tentang Injil, silakan ngomong, bentuknya ngomong. Tapi kalau kalian yang kayak bukan orang dengan kemampuan seperti itu, biarlah sikap kalian yang menceritakan kalau kalian ini anak Tuhan. Sikap kalian, gak perlu sering-sering, percaya Yesus, gak usah. Cukup tunjukkan kalau kita ini anak Tuhan. Beri dari kelebihan, bisa gitu ya. Membantu orang lain, bisa gitu. Kadang-kadang ada orang yang kayak malu, tau gak sih? Mau makan doa di depan orang lain tuh kayak malu. Makanya cenderung kalau lagi makan doanya melek. Biar gak, doa gitu. Aneh kan? Padahal kita bilang gini, kalau lu malu sama Yesus, Yesus pun malu sama lu. Yesus pun gak bakal mau mengakui kita. Tuhan jadi pribadi, salah baca. Kita harus punya kerelaan untuk dibentuk sama Tuhan jadi pribadi yang lebih baik. Harus rela gitu dibentuk. Kita harus punya kerelaan ditegur ketika kita bikin salah. Jangankan bikin salah, kadang-kadang kita gak bikin salah ditegur aja harus rela. Perasaan bukan salah gue, kenapa gue disalahin? Ya udah rela aja udah. Kita harus punya kerelaan untuk memperbaiki diri. Sampai hari ini, gue pun masih berusaha memperbaiki diri. Gue sadar aja banyak kekurangan, banyak banget ya.
Ingat ya, orang makin tua dosanya makin banyak. Karena umurnya lebih panjang kan. Udah bikin dosa tuh lebih banyak daripada kalian-kalian yang mungkin umurnya belum seumuran gua gitu ya. Kita juga harus punya kerelaan untuk sama-sama berbagi hidup dengan orang lain. Berbagi hidup mungkin gak cuma yang kayak bagi-bagi, enggak. Bercerita gitu kayak, lu kenapa, lu ada apa ini, oh gitu. Wih kemarin juga gue jadi denger gitu, jadi pendengar yang baik. Kalau lu punya pengalaman yang sama dan udah lewatin, lu bantu kasih solusi. Ya kayak gitu. Itu akan menceritakan lebih banyak daripada lu harus ngomong sok ngomong tentang Injil, tapi lu gak paham. Gitu. Egois itu bukan bagian dari kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah adalah Kolose pasal 3 ayat 23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang mau kamu perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan. Manusia itu selalu ngecewain kita kan? Ya kan, siapapun lo manusianya lo. Kalau misalnya teman-teman kalian gak pernah ngecewain kalian ya, coba cek deh orang tua kalian gimana. Oke, orang tua gak ngecewain juga, coba cek orang gereja gimana. Di gereja ini ladangnya sakit hati terbesar. Gue pernah bilang ini, kalau mau ngadu setan itu paling banyak di mana? Kuburan? Enggak. Diskotik? Enggak. Tempat-tempat gak bener? Enggak. Setan paling banyak di gereja. Kenapa? Kerjaan setan emang buat narik orang-orang anak-anak Tuhan untuk masuk sama kelompoknya mereka. Jadi setan gak bakalan nyari orang-orang yang udah mati atau nyari orang-orang yang memang sudah menyemburkan diri ke rencananya iblis. Gak bakalan. Gak bakalan tuh orang lagi bikin dosa, iblis tungguin gitu. Enggak, justru di gereja iblis akan selalu kasih bisikan-bisikan yang seperti itu, yang penuh dengan tipu muslihat. Itu kasut kerelaan. Selanjutnya, cepat ya. Efesus 6 ayat 16, lanjutin. Bless you. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Perisai iman, perisai yang bernama iman. Iman adalah alasan mengapa banyak orang percaya tetap memegang teguh kepercayaannya terhadap Tuhan. Walaupun keadaannya meragukan, dia tetap percaya sama Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara iman. Iman merupakan tameng yang sempurna untuk melawan segala godaan dan tantangan hidup. Ketika kita dipercayakan Tuhan dalam satu level hidup yang lebih tinggi, godaannya makin besar, betul ya? Lu masih karyawan biasa nih, karyawan biasa. Ya paling yang datang ke lu apa sih? Paling kayak godaan untuk bohongin bon gitu. Bikin nota-nota palsu, paling gitu. Tapi kalau udah punya jabatan gitu, kepala manajer atau wakil direktur, yang menggoda itu lebih tinggi lagi. Sekretaris lu mungkin, kalau lu punya sekretaris. Atau entah siapa yang ketemu lu terus tiba-tiba kayak langsung nafsuan gitu loh. Godaan makin besar ketika kita dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Makanya kenapa kita perlu perisai iman. Iman itu yang selalu memegang kita, yang selalu bisa menjaga kita dari serangan-serangan seperti itu. Karena kita selalu diingetin, nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Katanya gini, katanya kalau nggak pakai pembukuan ganda nggak bisa cuan. Ngerti pembukuan ganda nggak? Nggak bisa cuan kalau nggak pakai pembukuan ganda, katanya. Tapi kalau kalian tetap percaya, kalau Tuhan sanggup memberkati kalian, sekalipun nggak pakai pembukuan ganda, itu yang namanya iman. Orang-orang berbuat salah, berbuat curang, lu enggak, karena lu percaya Tuhan bisa, Tuhan sanggup berkati gue walaupun gue nggak harus ngikut-ngikutan kayak gini. Itu iman. Katanya kalau enggak mainin harga pasar gitu ya, ngehancurin harga pasar, kita sulit dapat customer. Tapi kalau kalian percaya, tanpa merusak harga pasar, kalian tetap punya customer tetap, itu iman. Makanya kenapa kita butuh hikmat, kita selalu minta hikmat. Hikmat itu nggak bisa kayak tiba-tiba dapet gitu. Kita lihat kisah Salomo, Salomo tuh minta hikmat. Tuhan tanyakan, lu mau apa? Gue mau hikmat, karena dia bakal jadi raja. Gue butuh hikmat, gimana ngelola kerajaan kalau gue nggak ada hikmat gitu loh. Jadi hikmat tuh diminta. Sehari-hari kalian lihatnya tuh masalah lagi. Tapi kalau kalian nggak jadi berkecil hati dan tidak menyalahkan siapapun,
tidak menyalahkan apapun untuk kondisi nggak enak yang kalian terima. Justru sebaliknya kalian selalu malah terlihat kayak bersuka cita, gembira, terus kayak terlihat selalu ngucap syukur setiap hari walaupun keadaan yang gak enak. Itu iman. Itu iman. Kemarin waktu gua sharing tentang depresi di sosial media, ada yang nge-WA gua karena gua share di WA juga. Dia ngomong gini, gua gak nyangka kalau lu pernah depresi karena gua lihat lu kayaknya seneng terus, kayak suka cita terus. Gua cuma bilang, lu gak tahu soal gua. Apa yang sudah gue lewatin sampai gue bisa jadi kayak sekarang. Kayak gitu. Itu iman makanya. Tiap hari keadaan kita nggak selalu kayak baik gitu, kayak enak enggak. Tapi kita memutuskan untuk setiap hari kita harus mengucap syukur. Contoh kalau misalnya lu mengalami hidup hari ini nggak enak. Si Hendra kan kerjaannya di hotel. Misalnya gitu waktu pandemi selama sebulan customer yang datang cuma 10 orang, gila, untuk hotel sebulan 10 tuh tutup lah mendingan itu. Tapi dia bisa bilang, Tuhan makasih buat 10 customer daripada nggak ada. Tuhan masih memberkati kan lewat 10 customer. Itu iman, itu ngucap syukur. Karena gini, Yesus bilang gini, kalau gara-gara kita khawatir terus hidup kita jadi lebih baik, lu khawatir aja tiap hari. Tapi kenyataannya enggak kan? Udah nggak ada cuan, terus lu menghancurkan diri lu dengan khawatir. Kalau lu khawatir, mental kan down langsung. Semangat down. Tapi kalau keadaan jelek, lu ngucap syukur, itu bakal bangkitin imun kita, bangkitin cara kita berpikir, dan kita akan berdampak buat sekeliling kita. Makanya orang selalu nanya, lu kok bisa seneng sih kayak gini? Nah ketika orang nanya, kok lu bisa seneng kayak gini? Saat itu lalu bisa bersaksi. Loh, gue emang diajarin begini. Apapun keadaannya, gue percaya Tuhan gue baik. Pasti ada tujuan kenapa kita ngalamin kayak gini. Lu doain deh mereka, masuk gereja, dapat pahala lu ya, pahala gitu. Kayak gitu. Kita bisa lihat dalam firman Tuhan gitu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum lihat nih kayak ini berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita udahlah nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah dikelisi-kelisiin. Berkat itu nggak melulu uang, enggak udah. Kalau udah ngomong berkat, percayalah yang keluar di pertama kepala kita uang gitu kan, materi kan ya. Siapa yang mau berkat, siapa yang mau diberkati? Ayo pasti materi dong, ya kan? Dosa nggak? Enggak. Serius? Enggak dosa. Kalau lu tanya gua, kok lu mau jadi orang kaya gak? Mau lah. Uang bukan segalanya. Iya. Tapi gue butuh uang, gitu-gitu. Ya dong. Ini zaman udah nggak barter lagi gitu. Gue barter pakai kepintaran gue gimana? Kan nggak mungkin gitu kan. Tetap butuh uang. Kita belum lihat nih, misalnya kita lagi berdoa minta berkat. Kita belum lihat berkatnya, tapi kita membangun gaya hidup umat yang diberkati. Gaya hidup umat yang diberkati itu gini. Dia nggak perhitungan. Dia tidak memanfaatkan keadaan. Gue pernah dimanfaatin lewat postingan gue. Gue pernah tulis gini, teman susah tuh ditolong bukan didoain. Gue pernah tulis kayak gitu. Tiba-tiba entah dari mana ini orang, ya follow-followan di IG, langsung ngontek gue. Kok gue jual nih sate babi. Iya sih, gue habis tulis teman tuh ditolong bukan didoain. Teman masalahnya, lah Anda siapa gitu kan. Tapi akhirnya toh gue order juga, nggak apa-apa lah gue. Toh ya udah hasil persetujuan dengan istri juga waktu itu. Tidak memanfaatkan keadaan untuk kepentingan sendiri. Gaya hidup umat yang diberkati itu tidak merugikan. Terus tidak suka membanding-bandingkan. Nah membanding-bandingkan ini yang selalu bikin orang selalu hancur hidupnya. Karena lu selalu ngerasa orang lain lebih baik dari gua. Yang paling buruk adalah ketika lu ngerasa lu lebih baik dari orang lain, itu paling buruk, tau gak? Karena selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Tapi kalau kita berpikir, gue ini buruk banget keadaan, percayalah ada yang lebih buruk dari kita. Jadi jangan ngebanding-bandingin. Kita berkatnya belum ada nih, kita waktu minta Tuhan, minta berkat gitu, apa kayak gitu. Tapi sukacita karena udah diberkatinya itu udah ada. Datang dulu sukacitanya, padahal belum ada. Kita dulu waktu awal beli mobil, yuk kita pantau, kita sebutnya gini, kita mengintai. Jadi selama 2 tahun kita datang ke PRJ, kita ada mall, ada pameran mobil, datengin. Mall mana ada pameran, datengin, masuk, coba-coba, kagak beli. 2 tahun kayak gitu. Waktu itu akhirnya kita putuskan untuk beli mobil yang sekarang ini, yang lucu tuh, yang kaca belakangnya retak karena bola tenis.
Itu ketika mau beli, belum juga dilolosin sama leasing. Leasing belum bilang oke Pak, belum. Tapi saking sukacitanya dan percaya kayak berdua nih kayak sepakat pasti bisa. Oke. Kita udah beli tong sampah mobil, kita udah beli payung buat mobil, kita udah beli penutup kaca depan mobil, padahal belum disetujui. Kebayang nggak kalau ternyata Pak maaf nggak disetujui? Kebayang nggak? Tapi enggak. Waktu itu kita sama-sama berdua kan bersukacita, kita beriman dapat akhirnya kepake semua. Ketika udah kepake, baru mikir kita berdua, kalau nggak dilolosin gimana waktu itu gitu. Emang aneh kita punya kelakuan kayak gitu. Nah, itu namanya iman. Itu namanya kita punya gaya hidup yang diberkati. Tuh, itu namanya iman, dasar dan bukti. Jadi bisa dikatakan kita mengikut Tuhan bukan supaya diberkati. Tapi karena kita sadar kalau kita itu umat yang diberkati. Orang yang sadar dirinya adalah umat yang diberkati tidak akan menyusahkan dirinya dengan perkara-perkara di dunia ini. Karena perkara dunia selalu ada solusinya. Butuh pemasukan, kerja. Mau pinter, belajar. Mau beli barang branded, nabung kalau emang duitnya belum ada. Mau dapetin passive income, belajar investasi. Ada semua kan solusinya kan? Ya, perkara dunia ini makanya kenapa jangan dipusingkan dengan perkara dunia karena solusinya ada semua. Tapi perkara yang di atas, perkara dari kerajaan sorga itu bukan soal solusi. Itu soal keputusan. Kita mau nih diberkati Tuhan, lu selalu berdoa, Tuhan berkati gue pasti percaya dengan iman gue pasti diberkati karena gue anak Tuhan gitu misalnya. Gue cuma mau kasih tahu gini, ngaca dulu bentar. Jadi Kristen baca Alkitab gak? Ada doa pribadi gak? Pelayanan gak? Punya telinga yang mau dengar-dengaran suara Roh Kudus gak? Kalau enggak punya, ya Tuhan gak punya alasan buat memberkati kita. Karena kalau Tuhan bisa ngomong, lu siapa? Kenapa gua harus memberkati lu? Lu siapa? Kita beberapa kali member di sini ketika membantu yang lain, itu ada yang ngomong kayak gini. Kok ini kalau bukan karena dia nih kok, gue gak mau bantu. Karena gue gak kenal. Bener gak nih yang bantuan kita bakal dipakai buat yang dia omongin butuhnya buat itu. Tapi karena kita percaya, kita kenal dia, kita percaya kalau uang ini yang kita kasih ini tidak akan dipakai untuk yang lain, makanya kita bantu. Nah dibantu karena memang kita tahu orangnya, karena kita kenal. Karena ada hubungan yang dibangun, makanya kita jadi tahu. Gue gak percaya di sini. Bantu itu jangan pandang orang. Gue gak percaya. Emang lo kalau ketemu orang asing itu di jalan kayak gembel. Ya ampun Pak, kasihan banget. Saya beliin mobil ya. Itu siapa? Ya kan mending kalau dia pakai buat kerja. Kalau dijual lagi, beli rumah di kampung, rumahnya jadi, balik lagi ke sini, ngemis lagi. Gimana? Makanya kalau kita melakukan hal itu karena kita kenal orang itu bukan karena jahat, tapi berhikmat. Berkat kita bakal kita salurkan ke siapa nih? Orangnya bisa bertanggung jawab nggak sama berkat yang akan kita kasih? Makanya yang paling terbaik adalah ketika berkat itu kita berikan pada orang yang memang kita kenal dan kita tahu dia siapa. Bukan asal kasih. Karena kadang-kadang berkat yang asal dikasih, berkat itu akan membuat orang ini jadi lebih buruk keadaannya. Ada orang minjem duit sama kita misalnya nih. Buat apa? Gua ada utang. Ya udah kita kasihan, kita bantu. Dibayar bener utangnya, tapi habis itu ngutang lagi lebih gede. Ketika punya utang, dipinjam duit lagi sama kita buat bayar utangnya. Loh kok tambah gede? Iya kemarin begini. Oh ya kita bantu lagi. Dia bayar lagi utangnya. Dia ngutang lagi lebih gede. Akhirnya minjem terus sama kita. Jadi kayak dia dapat isi money tau gak sih? Karena dipinjemin melulu. Dia gali lubang tutup lubang akhirnya. Dia ngutang 100.000. Ada bunga 120.000, dia pinjam uang sama kita 150.000, kita balikin, kita bantuin, dia bayar 120.000. Terus akhirnya enak nih, dia pinjam 500.000, bunganya jadi 600.000, dia pinjam sama kita 650, tambah lama tambah gede. Akhirnya bantuan yang kita kasih, berkat yang kita bantu buat dia, tidak membuat dia jadi pribadi yang lebih baik, malah lebih buruk. Gue selalu bilang gini, kalau bantuan dari kita membuat seseorang jadi lebih buruk, mendingan jangan bantu. Karena kita membantu dia jadi orang lebih buruk, nggak pernah belajar. Itu makanya kenapa butuh hikmat, butuh kedewasaan. Tidak semua orang yang datang sama kita butuh bantuan harus kita bantu. Tergantung sudut pandang ya makanya, sudut pandang kita butuh hikmat makanya dalam hal ini.
Sekalipun member di sini nih, tapi kalau nggak pernah bangun hubungan sama kita juga kayak jadi nggak tahu kan orang ini bener apa enggak gitu kan. Kalau kita bisa jemaat udah banyak gitu, walaupun sama-sama member House of Messianic Encounter, tapi nggak pernah bangun hubungan gitu, nggak pernah datang ibadah gitu, nggak pernah berkumpul bersama, nggak pernah berkomunikasi, terus tiba-tiba nongol hanya untuk minta bantuan, kita juga mikir kali mau bantuin apa. Ya dong, hikmat itu namanya. Makanya ikut Tuhan jangan main asal beriman. Yang penting iman, yang penting iman. Enggak, yang penting ngaca. Ikut Tuhan. Tapi tanggung jawabnya dilakukan enggak. Takutnya lu bilang lu beriman, iman lu bengkok, iman lu enggak bener. Takutnya begitu. Lu ngerasa punya iman padahal lu enggak punya. Ini yang gue bilang sering banget gue bilang gini. Gue cuma takut gini, ketakutan gue terbesar adalah gini. Ketika Tuhan Yesus datang, gue kira gue udah melakukan yang terbaik sebagai anak Tuhan. Tapi pas ketemu Tuhan gue ditolak. Karena gue punya iman yang salah. Itu serem loh. Kita ngerasa udah melayani Tuhan luar biasa. Kristen udah bener. Tapi ditolak sama Tuhan. Iman yang sejati itu selalu terpakai untuk mematahkan serangan-serangan dari iblis yang berusaha menjatuhkan mental kita. Dengan bisikan-bisikan yang melemahkan. Itu perisai iman dipakai. Percuma deh, gak ada yang care sama lu. Gak usah rajin ke gereja, tagihan aja belum dibayar, mumpung ada kerjaan nih hari Minggu nih, ambil sikat. Ngapain ibadah? Kan keluarga lebih penting daripada ibadah, betul gak? Waktu pandemi selalu ngomong kayak gitu kan. Keluarga lebih penting daripada gereja gitu kan. Akhirnya orang selalu sama keluarga, gak pernah ke gereja jadinya. Gak usah rajin baca Alkitab. Yang harusnya rajin baca Alkitab itu pendeta. Nah lu biasa aja siswa ngapain rajin baca Alkitab. Nah itu kan bisikan-bisikan seperti itu yang selalu muncul. Orang yang punya iman yang sejati itu akan menepis bisikan seperti itu. Karena dia tahu bisikan itu salah. Keluarga memang penting. Tapi tidak membuat ibadah jadi gak penting. Iya kan? Lu bisa ambil komitmen banyak. Komitmen itu semuanya penting, harus dijalanin. Lu komitmen kerja, punya pacar, punya tagihan kendaraan, punya tagihan handphone, semuanya empat-empatnya komitmen. Emangnya lu bisa tiap bulan? Enggak. Gua yang paling penting tuh prioritas tuh pacar. Tagihan mobil enggak penting. Ditarik mobil lu. Semuanya penting. Yang bener apa? Manage, atur. Pengaturan ya kan? Jadi hanya karena yang satu ini lu ngerasa lebih penting, tidak berarti yang tiga ini jadi enggak penting. Nggak ada urusan, semua tanggung jawab. Makanya kalau kita secara normal, kita siswa di sekolah atau kita karyawan, tapi juga pelayan Tuhan di sebuah gereja, tapi ketua komsel, tiga-tiganya harus dijalani. Dengan hikmat, makanya atur waktu yang benar, supaya prioritas ini bisa berjalan dengan baik gitu. Walaupun ada yang di atas, ada yang di bawah, tapi semuanya berjalan dengan baik. Bukan berarti yang satu diambil semua dibuang, berarti bukan prioritas mah. Itu mah kayak dianggap sampah, makanya nggak dijalanin. Lalu dua yang terakhir adalah Efesus pasal 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh itu firman Allah. Pernah dengar ilmu sugesti nggak? Ini ada orang yang kalau misalnya dalam dunia entertain tuh ada pakai sugesti, dia ada kaca nih, cermin. Contohnya nih Adolf Hitler, tahu nggak? Adolf Hitler, ya udah Nazi gitu. Nazi sudah menjadi bubur, Nazi gitu ya, yang diktator dengan kumis jojon. Nah ya dia yang bikin perang dunia kedua. Katanya dia itu orang yang nggak bisa ngomong depan orang banyak. Tapi kalau kita lihat video dokumenternya, dia bisa ngomong banget kan. Katanya dia tiap hari depan kaca. Lu orang penting. Kata-kata lu bisa mengubah dunia. Tanpa lu dunia akan tetap berantakan. Lu bisa memajukan Jerman. Lu tiap hari dia perkatakan di depan kaca, walaupun kayak orang gila, biarin gitu. Lama-lama tersugesti kalau gue orang penting, gue orang hebat, gue bisa kendalikan itu semua. Orang gak kenal Tuhan bisa punya metode seperti ini. Lah anak Tuhan, kalau emang lu pemalu, ngaca, bersama Yesus gue lakukan perkara yang besar. Gue anak Tuhan yang diurapi, gue gak boleh mempermalukan Tuhan. Gue pasti bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Kenapa gak ngomong gitu kaca gitu loh, jangan berhenti. Gue kan gak bisa, gue kan anak baru, saya mah bisanya apa, dah gitu, masa gitu. Orang yang kenal Tuhannya tahu kalau ini semuanya penting, kok kita enggak.
Dulu orang tua suka ngomong gini, jangan suka ngomong bego sama anak-anak. Nanti anak bego beneran. Ada yang ngomong gitu ya. Gue orangnya selalu ngomongin goblok sama orang tua gue. Saking sering dibilang goblok, bener lu. Tiap kali sekolah gue ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Artinya apa? Nggak berlaku kan itu kan. Kenapa? Karena gue belajar, gitu aja. Karena gue belajar. Jadi kata-kata orang nggak bakal mempan. Ada yang bilang gini kan, ada yang ngomong perkataan iman gitu, perkataan iman, tapi agak rancu sama prakteknya. Ayo orang Kristen harus punya perkataan iman harus diperkatakan gitu. Tapi agak rancu prakteknya. Lagi sakit nih, saya tengking segala sakit penyakit keluar dari tubuh saya dalam nama Yesus, tapi nggak mau minum obat. Lagi sakit, saya tengking roh ngantuk dalam nama Yesus, tapi malamnya nonton bola, kurang tidur. Yang ngaco tuh orang-orang yang diajarin gini, ketemu rumah mewah, mobil mahal, tumpang tangan. Mobil ini jadi milik saya, lu kalau kedengar nama yang punya dilapor polisi lu. Rumah mewah, dalam nama Yesus rumah gue. Gue salah satu orang yang pernah praktek itu, rumah bagus nih. Bentar ya, berhenti dulu, tumpang tangan. Dalam nama Yesus, ini akan jadi rumah gue suatu hari nanti. Sampai hari ini kagak terjadi. Perkataan iman apa itu? Itu Tuhan gak pernah ngajarin tentang perkataan iman. Gak pernah. Cari di Alkitab, gak ada perkataan iman. Agak aneh kan? Iman itu bukan seperti itu gitu loh. Ada yang bilang juga, hati-hati mulut lu dikasih kuasa. Kalau lu ngomong apa bisa jadi kenyataan. Kalau bener kayak gitu, gue tiap hari ngomong ngaca. Sultan konglomerat lu. Jokowi kalah kaya sama lu. Tiap hari gue kayak gitu, kalau emang bener bisa terjadi. Gak bakalan bisa kalau gak kerja yang bener. Gak bakal bisa. Hati-hati makanya sama ajaran-ajaran di gereja yang menyimpang. Hati-hati. Kelihatannya bagus, kelihatannya menarik gitu. Tapi gak bener. Makanya kita kecewa terus sama gereja. Gara-garanya kita pikirin ajaran yang bener, gak taunya enggak. Terus langsung mengeneralisasi, berarti Kristen salah. Padahal yang salah yang ngajar padahal. Dan kurang ajar. Sebagian besar aktivitas manusia dikendalikan oleh pikiran. Kenapa ada orang yang bunuh diri? Karena pikirannya nyuruh untuk bunuh diri. Kenapa ada orang yang berbuat jahat? Karena pikirannya nyuruh untuk berbuat jahat. Kenapa ada orang yang jatuh lalu bangkit lagi? Karena pikirannya suruh seperti itu. Kenapa ada orang yang mulutnya selalu berkata positif walaupun keadaannya sedang keadaan yang negatif? Karena pikirannya udah terlatih untuk menyuruh mulutnya menjaga perkataannya. Yang pertama kali gue lakukan melatih mulut gue waktu gue SMP adalah ketika kalau kepala gue kejeduk atau jempol kaki gue kepentok tangga, gue cuma mau ngomong au. Gue gak mau ngomong yang hewan-hewan lucu di kebun binatang. Gak mau. Tapi ada orang yang dengan gampang ngomongin, waduh chihuahua gitu, pudel gitu ya. Tapi dalam bahasa yang generalnya itu loh. Ada yang kayak gitu kan? Kepentok apa nyalahin siapa? Tapi dilatih. Pikiran itu sarang kenapa, pikiran itu ada tempat. Kenapa mulut kita seperti itu, tindakan kita seperti itu. Jadi kesimpulannya orang yang selalu berpikir dia tidak berguna. Dia nggak bisa apa-apa, dia payah dan sebutin semua yang jelek-jelek itu bisa berubah jadi lebih baik asalkan pikirannya bisa diarahkan untuk berpikir dengan benar. Pikiranmu benar, tindakanmu benar. Makanya kenapa senjata Allah dikasih ketopong keselamatan. Ketopong itu semacam helm buat melindungi kepala. Ketopong itu yang ini loh, kayak helm gini. Yang kelihatan cuma T gitu, tahu gak sih? Nah itu ketopong keselamatan. Ada keselamatan di kepala kita. Buat menyadarkan pikiran kita kalau kita ini udah diselamatkan. Kita udah milik Kristus. Kita bukan lagi manusia yang lama, melainkan ciptaan baru dalam baptisan air. Mati sebagai manusia yang lama tapi dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu keselamatan. Kita harus sadar dalam pikiran kita kalau kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus dan kita sudah jadi milik Kristus sepenuhnya dan kita tidak boleh lagi hidup seenak kita. Itu yang harus ada di kepala kita tentang keselamatan. Kita ini udah diselamatkan. Kalau pikiran kita sudah disadarkan tentang siapa kita, ketika ada serangan-serangan terhadap pikiran kita bisa lawan dengan pedang roh namanya. Pedang roh itu adalah firman Tuhan, isi Alkitab. Contohnya gini, ketika ada serangan dalam pikiran kita nih, kayak
lu tuh nggak berharga, lu tuh nggak guna, lu tuh nggak ada apa-apanya. Kalian bisa serang bilang gini, Yesaya 43 ayat 4. Firman Tuhan bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lu bisa bilang gua gak berharga, Tuhan gua bilang gua ini berharga. Gua lebih percaya Tuhan daripada lu gitu. Ngomong sama otakku gitu, gua lebih percaya Tuhan daripada lu, tau gak? Terus kalau misalnya diserang begini, lu tuh madesu, tau gak? Orang tua lu aja gak mau sama lu, saudara-saudara lu aja gak nganggep lu saudara, lu tuh madesu, udah. Gak usah aneh-aneh lagi, udah. Mabok aja sono, tinggal tunggu mati. Lawan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gua mungkin gak dihargai di rumah, gua mungkin orang yang ditolak di rumah, tapi Tuhan gua selalu menghibur gua. Atau dari Tuhan sih dari Tuhan, tapi lu nggak ada pengalaman di sini. Kerjaan ini lu nggak ada pengalaman, pelayan ini nggak ada pengalaman. Ntar kalau gagal gimana? Kayak gitu kan? Bilang gini, Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Kalau emang Tuhan suruh gua ke sono, gua nggak punya pengalaman itu. Kalau emang Tuhan yang suruh, ya gua ke sono. Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Kalau emang gembala yang suruh Novi duduk di sono, ke sono aja. Karena kalau lu nggak tahu, gembala lu bakal bantuin cara ngajarin pakai komputer. Kayak gitu, udah simple. Simple kayak gitu. Jadi kalau emang disuruh sama Tuhan, percayalah Tuhan gak akan bikin kita malu. Justru malah bagus, dapat ilmu yang baru. Dapat pengetahuan yang baru. Dulu sebelum kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini milik iblis. Sebelum Yesus datang ke dunia untuk melakukan penembusan dosa. Nanti hari Jumat tanggal 15 kita akan ada ibadah Jumat Agung untuk memperingati kematian Yesus. Gua di sini selalu bilang gini, Yesus nggak pernah suruh kita merayakan kelahirannya, karena Yesus tahu nanti dunia ketika merayakan kelahiran Yesus yang diingat bukan Tuhan Yesus, tapi Santa Claus sama kado. Makanya kenapa tiap kali Natal yang ulang tahun Yesus yang minta kado lu? Aneh. Natal tahun ini gue minta kado apa ya sama Tuhan? Ya yang ulang tahun Tuhan lu yang kasih kado dong, gimana sih? Kasih apa kayak buat Tuhan? Buah sulung kayak perpuluhan kayak? Enggak gitu. Tuhan gak pernah minta itu. Jadi sebelum Yesus datang itu, sebelum Yesus datang dan melakukan karya penebusan manusia dari dosa, kita itu milik iblis. Ditetapkan untuk bersama-sama dengan iblis dalam tempat yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Tapi ketika Yesus datang untuk melakukan penebusan, kita sudah jadi milik Tuhan. Masalahnya gini, ketika kita jadi milik Tuhan, iblis tidak akan membiarkan kita untuk diselamatkan. Dan mereka akan pakai segala cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan dari persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Apapun akan dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kalau kalian yang kalau sudah dengan sadar diri, udah gak pernah ke gereja, apapun alasannya, trust me, itu ada campur tangan dari iblis. Lu bakal dibikin sibuk mungkin, lu bakal dibikin repot mungkin, lu bakal dibikin capek di Sabtunya, sehingga Minggu gak bisa bangun tidur. Jadi lu gak pernah beribadah lagi. Dan lu cuma bisa bilang, ya Tuhan pasti ngerti lah. Tuhan mah ngerti. Tapi apapun yang kita perbuat ada konsekuensinya kan. Kalau kita gak pernah bangun hubungan sama Tuhan, ya seperti yang gue bilang tadi, Tuhan akan bilang, lu siapa? Kenapa gue harus menolong lu? Kenapa gue harus memberkati lu kalau lu gak pernah bangun hubungan sama gue? Simple kayak gitu. Karena Tuhan tahu itu, makanya Tuhan memodalkan kita dengan seperlengkap senjata Allah ini. Dia tahu iblis akan menyerang pikiran kita, iblis akan menyerang tubuh kita. Makanya kita dikasih juga perisai iman, dikasih pedang roh, ikat pinggang kebenaran, baju jira, segala macam dikasih. Jadi perlengkapan perang rohani yang Tuhan berikan ini ada ikat pinggang kebenaran.
baju jirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ada perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Ini semua yang Tuhan berikan pada kita untuk melawan iblis. Tahu yang menarik apa? Yang menarik adalah untuk melawan iblis tidak pernah disebutkan lawan iblis dengan minyak urapan ataupun bahasa roh. Yang orang karismatik pasti paham ini. Enggak pernah disebutkan untuk melawan iblis bisa dengan minyak urapan atau bahasa roh. Makanya gue bingung ketika ada orang yang masuk dalam sebuah rumah, pindah rumah baru, kok gue ngerasa ada roh jahat ya. Terus ambil minyak dilempar-lempar dalam nama Yesus, iblis pergi pakai minyak gitu. Kagak pakai 6 senjata ini loh. Pakai 6 senjata ini, nggak guna minyak urapan buat musir setan, bahasa roh juga nggak guna buat musir setan. Nggak catat. Karena memang 2 benda ini, minyak urapan dan bahasa roh, tidak diperuntukkan untuk melawan si jahat. Minyak urapan adalah salah satu bahan yang dipakai untuk ritual pengangkatan jabatan. Kalau misalnya nih gue mau ngangkat jabatan, misalnya nih ya, gue ngangkat si Hendra suatu hari nanti. Hendra akan kita angkat jadi koordinator ibadah di home. Gue akan melakukan sebuah ritual menggunakan minyak. Legal, jadi resmi nih dia jadi koordinator ibadah misalnya kayak gitu. Nah itu pakai minyak urapan, bukan yang minyak urapan. Kalau lu gua urapi pakai minyak tiba-tiba punya kekuatan supranatural. Gua bisa melihat wujud Tuhan kayak apa. Ada hujan gua suruh berhenti. Akhirnya diundang presiden ke Mandalika buat untin hujan gitu. Enggak gitu. Minyak urapan enggak lebih dari alat untuk ritual. Enggak lebih, selesai, titik. Dan bahasa roh hanya diperuntukkan untuk membangun diri sendiri. Ketika kita lagi down dan sebagainya. Kalau memang kita dikaruniai bahasa roh oleh Tuhan, itu dipakai untuk membangun diri. Gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi keselamatan kalau lu gak punya. Oke? Jadi kalau kita mau menang melawan serangan dari si jahat, pakai baju jirah keadilan yang diperkuat dengan ikat pinggang kebenaran. Jangan berjalan tanpa kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kalau bertemu dengan serangan masif dari iblis, tangkis dengan perisai iman yang selalu memberi harapan. Perkuat pola pikir kita dengan ketopong keselamatan yang selalu mengingatkan siapa kita sebenarnya, lalu serang balik serangan iblis itu dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan dipastikan kalau kita punya ini semua, kita pasti menang karena sudah ditulis kita ini bahkan lebih dari pemenang. Amin. Yuk kita akan menerima bagian dalam perjamuan kudus. Teman-teman, sebelumnya gue mau ingetin sesuatu. Waktu kita jalanin ibadah onsite ini, gue ngobrol sama istri gue bilang ini, di orang Kristen di Indonesia ini ada satu kebiasaan yang nggak baik lah buat gue gitu, nggak baik lah kebiasaannya, yaitu kebiasaan untuk apa-apa maunya dilayani, apalagi di gereja. Di gereja kan kita katanya pelayan Tuhan, tapi kok pelayan Tuhan maunya dilayani? Makanya kenapa enak kan datang ke gereja ada usher nyambut, datengin, masukin ke ini, maunya gitu. Termasuk perjamuan kudus, maunya dianterin nih silakan diambil, enggak. Kita mau ubah pola seperti itu, kita mau ubah, enggak. Kita semua yang percaya Tuhan kita ini adalah hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan. Jadi buang jauh-jauh mental untuk dilayani, enggak. Jangan. Makanya terhitung dari minggu lalu, teman-teman, kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah kita mengambil bagian dalam rencana Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus. Jadi teman-teman yang merasa mau ngambil bagian dalam ini, gue undang buat ke depan buat ngambil tubuh dan darah Yesus. Untuk mengambil anggur dan roti perjamuan di depan. Karena kalau ada yang nggak mau mengambil bagian ya nggak apa-apa juga, gitu. Jadi ini akan menjadi tradisi kita ke depannya. Yang sudah ngambil bisa berdiri dan mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, yaitu pada malam ketika Yesus hendak diserahkan untuk disalibkan, dia mengambil roti kemudian memecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Semua teman-teman yang percaya kalau roti yang tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita minum, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Yang udah, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan anggur lalu berkata, cawan ini adalah anggur perjanjian baru. Ini adalah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Semua yang percaya kalau anggur tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus, kita minum dalam nama Yesus. Oke, dengan demikian selesai sudah ibadah kita hari ini. Mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Amin. Selesai sudah Sunday.